Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Simon. Pemeriksaan DNA untuk kehamilan. Jadi pertanyaan, ada seorang gadis hamil, kemudian pasangannya tidak bertanggung jawab. Akhirnya menikah sama laki-laki lain saat proses hukum untuk DNA laki-laki yang kedua tidak terdeteksi. Yang terdeteksi adalah laki-laki yang pertama. Mohon penjelasannya, Dok. Baik, akan saya jawab. Dari kasus yang Anda ceritakan, ini adalah situasi yang benar-benar mungkin secara ilmiah dan biologis. Ini bukan kejadian langka, tapi bagian dari cara kerja DNA yang tidak terbantahkan. Jadi faktanya yang pertama, DNA tidak hilang dari tubuh. Saat seorang wanita hamil, DNA janin yang berasal dari ayah biologis sudah ada dalam tubuhnya sejak masih pembuahan. Ini adalah DNA yang sepenuhnya baru yang tidak tercampur dengan DNA dari pasangan sebelumnya. Jika pria pertama tidak menyumbangkan sperma setelah itu, maka tidak ada penyebaran DNA darinya ke tubuh ibu setelah kehamilan berakhir. Dan yang kedua, tes DNA sangat akurat, lebih dari 99,9%. Dan tes DNA paternitas laboratorium yang terakreditasi memiliki akurasi yang hampir sempurna. Jika hasil tes menyatakan bahwa pria pertama adalah ayah biologis, maka probabilitasnya lebih dari 99,9% dia benar-benar ayah. Jika pria kedua tidak memiliki kesamaan genetik dengan bayi, maka dia tidak bisa jadi ayah biologis tanpa terkecuali. Ketiga, apa artinya hukum dan sosial? Nah, kita kenal bahwa di dunia hukum, hasil tes DNA adalah bukti kuat dan umumnya tidak bisa ditolak. Jika pria kedua adalah suami hukum yang menanggung tanggung jawab keluarga dan anak, tapi tidak jadi ayah biologis, maka dia masih bisa dianggap ayah hukum. Tapi secara biologis dia bukan ayah. Dan ini tidak bisa diubah dengan keinginan atau keputusan hukum. Dan jika kasus ini melibatkan proses hukum, saya sangat menyarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara keluarga atau psikolog keluarga untuk menangani dampak emosional dan sosial. Setelah menjawab, saya Dr. Ria Pinkan, spesialis patologi klinik. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu follow agar dapat mengikuti informasi mengenai kesehatan dan pemeriksaan laboratorium selanjutnya.